Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Jasintia, mahasiswi semester 4 Pendidikan IPS 2 di UINSU, NIM 0309192049. Kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran pengembangan masyarakat di Indonesia. Materinya itu periodisasi zaman prasejarah dengan 4 konsep baru, menggunakan analisis flora dan faunanya. Nanti saya akan jelaskan bagaimana kehidupan sosial mereka, bagaimana konsep barunya itu ada 4 masa ya. Yang pertama itu masa mengumpulkan dan memburu makanan pada tingkat sederhana. Kemudian yang kedua itu masa mengumpulkan dan memburu makanan pada tingkat lanjut. Dan yang ketiga itu masa bercocok tanam. Yang keempat itu masa perundagaian. Maka saya akan langsung saja menjelaskan yang pertama itu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Ini disebut dengan biasa food gathering and hunting period. Itu ciri-cirinya itu zaman batu tua, paleolitikum ya, biasa di mana manusia purba itu memenuhi kebutuhan pangan mereka biasa dengan cara berburu hewan gitu dan mengumpulkan makanan dari alam. Pada masa ini juga mereka mengenal sistem kepercayaan yang sederhana dan alat-alat memenuhi kebutuhannya juga sederhana. Mereka biasanya tinggalnya biasalah, bertempat tinggalnya itu kayak berpindah-pindah, masih nomaden gitu, nggak tetap mereka di mana ada alam yang kan mampu untuk cocok untuk kebutuhan mereka, maka akan mereka tinggal. Biasanya mereka hidup berkelompok sih ya kan, antara 20 sampai 50 orang gitu. Hidup mereka itu ya berburuannya dilakukan biasanya dilakukan oleh laki-laki ya, berburu. Kalau perempuan itu mengumpulkan makanannya gitu. Nah, kalau kita tahu kehidupan sosial pada masa berburu itu, mereka itu mengenal kerjasama gitu, sesama sama terutama dalam hal berburu. Hasil burunya dibagikan kepada seluruh anggota kelompok ya. Mereka itu belum mengenal teknik berkomunikasi lisan, belum. Mereka hanya menggunakan bahasa tubuh gitu ya kan, gambar atau bunyi-bunyian untuk menyampaikan sesuatu. Nah, apa sih teknologi atau peralatan yang digunakan mereka pada masa zaman berburu dan mengumpulkan makanan itu? Ya seperti kapak berimbas gitu. Mereka itu peralatannya ya biasa dari batu. Itu kan ada batu dipahat orang tuh jadi kapak. Kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam, pahat genggam, alat serpi, peralatan dari tulang tuh dibuat orang tuh yang berguna bagi mereka gitu. Nah, bagaimana sih keadaan manusia Indonesia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan? Terdapat 2 ras ya mendiami Indonesia pada masa itu, Austromelanozoid dan Mongoloid. Austromelanozoid itu berasal dari Australia. Kemudian kalau ras Mongoloid itu berasal dari Asia. Sistem kepercayaannya, masa itu mengenal sistem kepercayaan. Mereka percaya bahwa ada kehidupan lain setelah meninggal dan benda-benda besar gitu. Kemudian saya akan menjelaskan juga yang kedua itu ada masa berburu dan mengumpulkan makanan pada tingkat lanjut ya, bisa dibilang. Jadi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan pada tingkat lanjut itu di Indonesia tuh sudah ada usaha-usaha untuk tempat tinggal secara tidak tetap di gua-gua alam, utamanya di gua-gua seperti payung gitu ya kan guanya. Setiapnya saat mudah untuk ditinggalkan kita, jika dianggap sudah tidak mungkinkan lagi gitu, dianggap udah nggak cocok, udah mereka akan pindah tempat tinggal gitu. Keadaan lingkungannya, mereka sudah mengenal api, sudah dikenal sejak sebelumnya karena mereka api itu ya kan bermanfaat banget buat mereka gitu, untuk masak, untuk menghalau binatang buas pada malam hari kan tuh berbahaya itu kan, kalau malam hari itu binatang buas tuh bisa mendekat, tapi kalau ada api mereka tuh jadi takut gitu. Kemudian kalau keberadaan manusianya ada 2 ras, yaitu mendiami Indonesia itu permulaan kala Holosin, yaitu Austromelanozoid dan Mongoloid. Mereka berburu kerbau, rusa, gajah, dan binatang lainnya yang bisa dimakan pastinya. Kemudian kalau masyarakat manusia yang hidup pada masa berburu dan mengumpulkan makanan pada tingkat lanjut ini, mereka mendiami gua-gua yang terbuka atau gua-gua yang dekat dengan sumber air, sungai gitu, supaya mereka tuh dapat sumber makanan gitu. Kalau kepercayaannya juga, mereka tuh pada saat itu
mereka membuat lukisan-lukisan di dinding gua menggambarkan kegiatan dan juga kepercayaan pada saat itu. Kalau masa bercocok tanam, beda lagi. Sekarang kita akan masuk dengan masa bercocok tanam. Nah, kalau masa bercocok tanam ini yaitu suatu masa di mana saat manusia itu mulai memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memanfaatkan hutan belukar buat dijadikan ladang dan memelihara hewan dengan beternak. Mereka udah tahu beternak itu pada masa bercocok tanam. Terjadinya masa bercocok tanam ini di mana pada saat cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan itu ditinggalkan, lalu pada masa itu mereka sudah mulai hidup menetap di suatu tempat. Kemudian kita tahu ya ciri-cirinya itu kehidupan sosialnya itu bagaimana, dikenal dengan kehidupan berhuma. Setiap manusia akan membersihkan hutan dan bercocok tanam, dan kalau tanah yang ditanam yang dirasa nggak subur, mereka itu akan berpindah, dan hal ini akan dilakukan berulang-ulang kali gitu. Dengan tinggal di sekitaran huma, memelihara hewan, jadi hal ini bisa disebut menetap ya. Kemudian adanya peningkatan populasi manusia dengan rata-rata usia 35 tahun. Mereka udah tahu mengangkat seorang pemimpin, saling bergotong royong, saling membantu. Itu. Kalau teknologinya itu seperti dimana kebudayaan orang-orang purba itu mengalami perkembangan luar biasa. Terjadi revolusi secara besar-besaran tuh dalam peradaban manusia, seperti kehidupan food catering menjadi food producing gitu. Kemudian makanya itu hal tersebut membuatnya terjadi perubahan yang sangat pesat dan meluas dalam seluruh penghidupan. Kalau jenis manusianya ada Pithecanthropus erectus, kemudian ada Homo mojocertensis, kemudian juga ada Meganthropus paleojapanicus, itu ada Homo soloensis juga dan lain-lainnya. Kalau coraknya itu kalau dengan berjalannya waktu, tanah nggak lagi subur, maka mereka akan secara serentak pindah tempat bersama-sama. Sistem berladang, sistem berternak dengan berpindah ini disebut dengan bergumah nama mereka. Kalau alat-alatnya peninggalannya itu seperti apa? Kapak lonjong, gerabah, perhiasan, udah tahu ya kan? Beliung persegi, mata panah. Kalau kepercayaannya mereka itu ada seorang kepala suku yang punya kekuasaan dan bentuk tanggung jawab secara penuh terhadap kelompoknya. Kalau bidang sosialnya, jumlah anggota kelompok semakin lama semakin banyak. Jadi bisa membuat kelompok di dalam suatu kampung gitu. Satu kampung mereka. Manusia itu udah memperoleh dan kembali menguasai alam di lingkungan. Hidup yang udah menetap adalah bentuk awalnya perkembangan dan kehidupan manusia. Kemudian kalau teknologi yang udah saya jelaskan juga tadi ya kan, mereka tuh juga punya waktu luang gitu, karena jarak panen dan jarak tanamnya itu cukup jauh. Makanya mereka manfaatkan waktu dengan memakai teknik seperti teknik pangan, teknik pukulan, dan teknik yang lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan masa terakhir, yaitu masa perundagaian. Nah, kalau perundagaian ini kita kenal undagi itu dari kata undagi itu artinya seorang atau sekelompok yang punya keterampilan tertentu. Masa perundagaian ini digunakan untuk menyebut zaman logam. Pasalnya saat itu telah ada undagi atau orang-orang yang terampil yang sudah mengenal teknik melebur logam dan mencetaknya menjadi alat yang diinginkan. Nah, cirinya itu berkemampuan. Kalau ciri dari masa perundagaian itu bagaimana sih? Mereka tuh udah mahir ya dalam teknik bersawah yang baik. Kemakmuran pada waktu itu salah satunya disebabkan oleh perkembangan teknik pertanian, khususnya alat-alat besi seperti cangkul gitu. Makanya mempermudahkan mereka untuk bertani. Mereka udah mampu juga membuat dan menggunakan perhiasan dari emas gitu. Mereka kepercayaannya animisme dan dinamisme, kepercayaan pada roh dan benda-benda ini anggap hidup gitu. Nah, kalau perundagaian ini ada zaman perunggu, zaman besi. Dibagi dua dia ya. Zaman perunggu itu disebut dengan kebudayaan Dong Son Tong
Tonkin Cina gitu. Pada masa itu manusia itu sudah dapat mencampurkan tembaga dengan timah sehingga menghasilkan logam yang lebih keras gitu. Peninggalannya itu kayak kapak corong, neraka perunggu, bejana perunggu, arca perunggu, dan lainnya. Kalau zaman besi itu periodenya lebih maju. Manusia itu sudah dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik peleburannya juga lebih sulit dari peleburan tembaga ataupun perunggu. Sebab kalau kita tahu melebur besi itu membutuhkan panas yang sangat tinggi gitu. Alat-alat besi itu dihasilkan pada masa itu ya kan, mata kapak, mata pisau, mata sabit, mata pedang dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa diambil ilmunya, semoga jadi bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.